Halo semuanya, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap gereja menyingkapi COVID-19. Kenapa hal ini menjadi hal yang penting? Karena sakit atau virus COVID-19 atau virus corona ini sudah menjadi pembicaraan yang hangat dan sangat hangat baik di media sosial, baik di media umumnya, bahkan negara-negara kata WHO, ada hampir setengah negara di dunia ini di mana sudah ada warganya atau penduduk di sana yang terkena COVID-19. Menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan, menjadi hal yang cukup menakutkan sekalipun ketika bicara tentang jumlah yang sakit, yang meninggal dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain pun terkadang masih kalah, masih jumlahnya tidak signifikan. Misalkan ketika berbanding dengan DBD atau demam berdarah. Tetapi ini menjadi hal yang perhatian khusus. Presiden-presiden sudah menyatakan statement, beberapa negara di dunia sudah melakukan lockdown dan kemudian mereka melakukan segala upaya. Dan kita bersyukur banyak ada pasien-pasien yang sudah juga sembuh. Wuhan misalkan dikatakan sudah hampir mendekati mengatasi akan masalah ini dan banyak orang yang sudah sembuh di situ. Tetapi ketika bicara tanah Indonesia, beberapa minggu yang lalu ketika Presiden kita mengumumkan bahwa ada 2 pasien yang mengalami sakit ini dan terus beberapa waktu ini diberitakan tentang jumlah-jumlah pasien yang semakin meningkat, bahkan ada beberapa pasien yang teridentifikasi bahwa mereka mengalami sakit ini. Dan ini menjadi sebuah permasalahan dan pergumulan banyak orang di Indonesia, khususnya gereja. Bukan hanya gereja pastinya, tetapi pengusaha, kemudian para pedagang, para pemimpin-pemimpin perusahaan, itu menjadi hal yang bergumul. Tetapi gereja juga mengalami pergumulan tentang hal ini. Kenapa? Karena gereja itu seringkali mengalami sebuah sorotan. Ketika bicara tentang hal ini, gereja mengalami sebuah sorotan tentang bagaimana sikap gereja menyikapi akan COVID-19 ini. Teman-teman, ketika bicara tentang sebuah penyakit, seringkali orang mengutip dari Mazmur 91. Saya akan baca untuk kita ayat yang pertama sampai ayat yang kedua setidaknya. Ayat yang pertama dan ayat kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat selanjutnya membahas bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Pertanyaan sekarang adalah, ketika kita melihat ayat ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia sanggup menjauhkan kita dari mara bahaya, dia sanggup menjauhkan kita dari wabah, dia sanggup menjauhkan kita dan melindungi kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan keyakinan itu membuat gereja akhirnya tidak peduli dengan situasi yang ada di sekitar kita? Dengan situasi yang mungkin menjadi pergumulan dan ketakutan bagi jemaat-jemaat Tuhan, setidaknya untuk datang ke gereja di dalam ibadah. Karena itu gereja harus menyingkapi tentang hal ini. Gereja nggak boleh diam. Setidaknya ada 3 pandangan. Yang pertama, gereja menyingkapi secara berlebihan. Yang kedua, gereja menyingkapi secara standar-standar yang perlu. Tetapi yang ketiga, gereja nggak peduli dengan tidak menyingkapi apapun, seminim mungkin di dalam segala sesuatu dan merasa bahwa Tuhan pasti lindungi. Bagaimana dengan pendapat di dalam obrolan kita hari ini, di dalam sudut pandang Brontus Production, apa yang perlu dilakukan oleh gereja? Bagi saya, gereja harus menyingkapi secara bijak. Setidaknya 3 hal yang bisa kita lakukan.
Yang pertama adalah hal-hal yang bisa disarankan oleh gereja untuk dilakukan oleh jemaat Tuhan. Ada beberapa gereja yang sudah menyarankan untuk tidak salaman secara langsung, karena kontak secara langsung bisa mengestafetkan COVID-19 berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Sekalipun orang yang pertama ada COVID-19 belum tentu dia pasti sakit, tetapi dia bisa menularkan penyakit. Karena itu ada gereja-gereja menyingkapi dengan tidak salaman secara langsung. Bagaimana ketika tidak salaman? Mereka memberi salam dengan menutup tangan, dua tangan, dan kemudian memberi anggukan, ataupun seperti salam-salam yang lain tanpa kontak fisik. Tetapi gereja juga menyingkapi dengan misalkan menyediakan alat hand sanitizer di setiap sudut ruangan gereja supaya jemaat yang akan masuk ke dalam ruang ibadah, mereka membersihkan tangan mereka dengan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Kemudian menyarankan jemaat yang sedang sakit untuk memakai masker. Kemudian kalau merasa tidak bisa untuk ke gereja, mereka juga disarankan untuk istirahat di rumah. Kemudian mereka yang flu memakai masker dan kemudian berobat ke dokter. Itu segala upaya yang dilakukan oleh gereja untuk mengajak jemaat meminimalkan atau meminimalisir tentang penyebaran COVID-19 ini. Kemudian ketika kita bicara tentang hal ini, mungkin saja jemaat tidak lepas dari rasa takut. Kemudian gereja menyingkapi yang kedua adalah dengan live streaming. Dengan channel YouTube, live, dan kemudian diputar, dan jemaat bisa yang mengalami ketakutan karena kita nggak bisa menutupi karena masalah ini jumlah kehadiran jemaat di gereja-gereja menurun. Tidak ada masalah aja, jemaat juga menurun seperti itu ya. Dengan berbagai alasan, apalagi dengan masalah ini, jumlah jemaat juga mulai menurun. Karena itu gereja mulai menyingkapi dengan membuat live streaming. Live streaming bisa dengan YouTube, shoot secara langsung, dan kemudian jemaat bisa nonton di rumah. Tetapi ini tentatif. Tidak melatih jemaat untuk pada akhirnya ketika situasi baik seperti itu, maka membuat jemaat tidak ibadah secara langsung. Datang ke gereja, melakukan perjumpaan dengan saudara seiman. Bagi saya pilihan yang kedua ini adalah pilihan tentatif. Pilihan tentatif adalah pilihan yang sementara. Pada waktu situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk datang sakit, tetapi memiliki kerinduan untuk beribadah, maka ini pilihan yang tepat. Tetapi atau pilihan ketika mengalami situasi virus corona ini pilihan yang juga bijak bagi saya. Tetapi tidak selamanya. Ada waktu ketika situasi sudah aman, live streaming bagi saya harus ditutup sehingga jemaat kembali beribadah di gereja. Kemudian yang ketiga adalah terkadang menjadi pilihan, yaitu meliburkan gereja. Nah, bagi saya ini pilihan yang ketiga yang menjadi pilihan yang harus betul-betul dipikirkan. Saya ingat satu ayat, yaitu Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Dituliskan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kekurangan hikmat meminta kepada Allah. Ini yang perlu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Tidak langsung mengambil keputusan A itu A, B itu B. Tetapi terkadang kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Meminta hikmat pada Tuhan, apakah gereja, kegiatan gereja, ibadah gereja karena masalah COVID-19 ini harus tutup sementara, harus libur sementara. Ketika libur, apa yang harus dilakukan terhadap jemaat-jemaat yang selama ini beribadah di situ? Kita tidak tutup pungkiri ada beberapa gereja di Indonesia yang sudah betul-betul beberapa minggu, 2 minggu ini mereka live streaming, tidak ada ibadah secara langsung, dan mereka jemaatnya disarankan untuk nonton di rumah masing-masing. Tetapi ada beberapa gereja yang juga harus memikirkan secara jernih, meminta hikmat daripada Tuhan ketika pilihan ini menjadi sebuah keputusan yang harus diambil. Kenapa? Ini bukan pilihan yang gampang, pilihan yang tidak mudah di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Karena itu, bagi saya, apa yang harus disingkapi oleh gereja
ketika berhadapan dengan COVID-19 setidaknya di dalam peristiwa ini. Yaitu yang pertama, menganjurkan jemaat untuk menjaga kebersihan diri. Kalau sakit mereka sebaiknya tidak datang supaya mereka tidak tahu mereka bisa menjadi penestafet COVID-19. Kemudian yang kedua adalah dengan live streaming. Yang ketiga, pilihan ini adalah pilihan yang betul-betul meminta hikmah daripada Tuhan untuk meliburkan sementara kegiatan ibadah gereja. Karena itu, teman-teman, kita terus berdoa untuk masalah ini di Indonesia. Biarlah pemerintah kita, yang saya yakin mereka sangat-sangat pusing menghadapi hal ini, presiden dengan segala keputusannya. Tetapi kita terus minta Tuhan biarlah masalah ini selesai. Demikianlah ngopi kita hari ini, ngobrolin perkara iman, terus bertumbuh dalam firman Tuhan dan di dalam hidup kita mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.